Plakat utusan ada di sini. Kalian berani bertindak gegabah? Besar sekali nyalimu. Hah? Berani memakai plakat utusan palsu. Kalau begitu, lihatlah baik-baik. Ini adalah plakat utusan yang asli. Aduh, plakat utusan yang asli. Siapa yang pernah lihat? Siapa yang tahu? Apa kamu tahu? Tidak tahu. Apa kamu tahu? Kamu bilang asli berarti asli. Hah? Kalian, tangkap dia. Dasar tidak tahu diri. Apa kalian tahu siapa dia? Dia cuma seorang pecundang. Seorang rakyat rendahan. Karena kebodohan kalian. Kalian telah membuat masalah besar. Tuan utusan belum tiba. Siapa yang bisa membuktikan identitasmu? Kamu kalau mati juga percuma. Bagus, bagus. Kini mataku terbuka. Kamu cuma seorang gubernur. Bahkan tidak menganggap utusan khusus. Dan ingin membunuh orang terang-terangan. Benar-benar sombong. Diam kamu. Sudah hampir mati masih keras kepala. Hari ini tidak ada yang bisa melindungimu. Berdasarkan tindakan kalian sekarang, satu keluarga dihukum mati juga tidak masalah. Kenapa memilih jalan berbahaya padahal ada yang aman? Kami masih berusaha menemukanmu, tapi ternyata kamu malah datang sendiri. Rinjani, kamu melakukan segala cara untuk menikah dengan Saka. Kamu tidak ingin tahu, kamu sudah kehilangan apa? Dia bukan hanya sekali mengatakan ini. Apa dia sebenarnya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku sudah diberi titah nikah oleh Kaisar. Asalkan membunuhnya, aku bisa menikahi Saka dengan lancar. Paman Zidan, Tuan Gubernur, kita juga tidak tahu kapan Tuan Utusan datang. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sebaiknya kita selesaikan masalah ini. Baik. Hei Zidan, menantumu jauh lebih berani darimu. Pengawal, tangkap dia. Besar sekali nyalimu. Kalau kalian berani menyentuhnya, tamat riwayat kalian. Cih. Aku tidak peduli siapa dia. Asal membuat aku tidak senang, dia harus mati. Seret dia. Dan penggal. Kamu? Lepaskan aku. Besar sekali nyali kalian. Besar sekali nyali kalian. Utusan cepat sekali datangnya. Nya! Besar sekali nyali kalian. Sebentar, Tuan Utusan. Dia cuma rakyat rendahan. Kenapa kamu melindunginya? Rakyat rendahan? Berani bilang dia rakyat rendahan? Dia bukan rakyat rendahan, lalu dia apa? Dibanding kalian, statusnya lebih... Menakuti. Kaisar masih belum ingin mengungkap identitasnya. Kalian semua benar-benar berani. Apa kalian kira tidak ada yang menghadapi kalian? Tuan Utusan, ucapan Bupati tidak ada masalah. Kenapa kamu mau melindunginya? Siapa kamu? Aku adalah Arja Dipla, Gubernur Cina. Tuan Arza ini adalah orang penting. Bahkan tidak menganggap utusan khusus. Kamu... Tuan Utusan, kamu jangan dengar ucapannya. Sebelum kamu datang, aku kira ada orang membawa plakat utusan dan menyamar menjadi Tuan Utusan. Cuma seorang gubernur berani kurang ajar di depanku. Berlutut. Hama memberi hormat pada Tuan Utusan. Tadi siapa yang menghunuskan pedang? Cepat seret dan penggal dia. Situasi ini tidak bisa dikendalikan lagi. Cepat pergi beritahu paman ketigamu. Dia bawahan Raja Bimo. Kekuasaannya sangat besar. Bahkan utusan khusus juga tidak bisa menekannya. Baik, Ayah. Tenang saja. Kaga, Oh, Arista. Kamu sudah sadar? Kak. Bagaimana kondisimu? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi padamu? Arista, aku ingin memberimu kejutan. Kejutan apa? Kamu tunggu saja. Arista, ini adalah pesta kepulangan Kaisar. Bagaimana kamu bisa masuk? Siapapun yang kuinginkan datang, bisa datang. Siapapun yang kuinginkan datang, bisa datang. Kamu pikir kamu itu siapa? Di depan banyak orang penting berani berkata sombong. Arista, kemari. Tidak, aku tidak mau. Kamu, juga kamu, kalian semua orang jahat. Bagus sekali. Sudah hebat ya. Sudah punya kemampuan.
Memangnya siapa kamu? Apa kamu punya hak berteriak di sini? Kalian juga benar-benar bernyali besar. Harusnya seluruh keluarga kalian dibunuh. Tuan, walaupun Anda adalah utusan khusus, tidak seharusnya memvonis kesalahan kami. Benar. Kami semua adalah pejabat kerajaan. Benar atau salah, hanya kaisar yang bisa memutuskan. Ha? Memangnya kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Ha? Berani-beraninya berteriak di sini. Kaisar? Kamu juga berani menyebut kaisar? Tuan, aku dan Kaisar berasal dari kampung yang sama karena belas kasihan dari Kaisar. Jika Anda berbuat sembrono di sini, aku khawatir jabatan khususmu juga akan hilang. Tamael, kamu sudah melihat. Inilah wajah asli mereka. Lancang! Berani menyebut nama Tuan Utusan. Tuan Utusan, Anda juga sudah lihat. Kami selalu bersikap hormat pada Anda. Yang tidak hormat pada Anda adalah dia. Nyah! Kamu tidak berhak ikut campur. Tuan Utusan, kamu. Tuan, walaupun Anda adalah Tuan Utusan, tidak perlu sembarangan memukul orang. Jangankan anakmu, bahkan kepalamu juga tidak bisa dipertahankan. Sepertinya Tuan ingin melawan keluarga Pratama. Itu karena kalian yang mencari mati. Berani menyinggung orang lain. Tuan Utusan, dia cuma seorang pecundang. Bukan orang penting. Lancang! Berani bicara lagi? Sekarang aku akan memenggalmu. Tamael, kamu kira keluarga Pratama tidak ada pendukung? Oh? Kalau begitu di belakang, Tuan Zidan masih ada pendukung. Tadinya aku tidak ingin melakukan ini. Kalian yang memaksaku. Kalian tunggu saja. Tuan Gal, Tuan Bupati meminta bantuan Anda. Apa yang terjadi? Tuan Bupati bilang, kalau Anda tidak menolongnya, keluarga Pratama akan tamat. Apa? Kapka, hamba di sini. Aku tunggu Raja Bimo di sini. Tidak bisa pergi. Kamu ikut dia. Tidak peduli siapapun. Kalau menyinggung keluarga Pratama, sebaiknya bunuh saja. Baik. Kali ini, aku ikut Raja Bimo menemui Kaisar. Kalau disukai Kaisar, aku tentu bisa jadi pemimpin. Nantinya, mengangkatmu menjadi jenderal adalah hal yang mudah. Terima kasih, Tuan. Hamba akan melindungi seluruh keluarga Panglima. Aku rasa kalian pasti tidak tahu. Di pesta kepulangan Kaisar kali ini, Raja Bimo juga akan hadir. Lalu kenapa? Galen adik ketigaku adalah bawahan Raja Bimo, salah satu dari 4 panglima. Apa? Tuan Zidan, kamu masih ada pendukung seperti ini? Dia baru dipromosikan. Tadinya aku tidak ingin menyebutnya, tapi kalian sudah keterlaluan. 4 panglima? Astaga, setiap panglima memiliki puluhan ribu pasukan di bawah komandonya. Kekuasaan ini begitu besar, hingga sulit bagiku untuk menggambarkannya. Di belakangnya masih ada Raja Bimo. Kamu cuma seorang utusan khusus. Walau Perdana Menteri datang, juga tidak akan dia anggap. Adik ketigaku menunggu Raja Bimo di luar kota. Aku sudah menyuruh orang melapor. Dia akan segera datang. Aduh, Tuan Zidan, kamu ternyata jauh lebih hebat dari yang kukira, ha? Aku menyesal karena meremehkanmu. Nanti saat kita bekerja di pemerintahan, tolong bantu aku agar karirku lebih maju. Tuan Utusan, masalah hari ini, aku harap kamu bisa menutup sebelah mata. Di antara kita tidak ada dendam. Aku juga tidak ingin menjadi musuhmu. Aku cuma mau nyawanya. Kagah, 4 panglima di bawah Raja Bimo sangat hebat. Tidak bisa menyinggung mereka. Lebih baik kamu pergi. Ayo cepat. Tenang saja, Arista. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak bisa kusinggung. Rakyat rendahan. Nyawa sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Aku agak kagum padamu. Arista, cepat kemari. Apa kamu ingin ikut mati bersamanya? Tanpa. Baik. Tamael, sampai sekarang kamu masih melindungi rakyat rendahan ini. Dasar tidak tahu diri. Kamu sama sekali tidak tahu siapa orang yang kamu singgung. Baik, baik. Kamu seorang utusan khusus. Malah mendengarkan ucapan rakyat rendah. Aku lihat kamu tidak ada masa depan yang cerah. Karena kamu sudah bertekad melawan keluarga Pratama. Maka aku akan mengakhirimu. Kamu juga tidak pikirkan kenapa aku begitu patuh padanya. Kenapa? Benar, Ayah. Kenapa? Dia cuma seorang pecundang. Tuan Utusan begitu melindunginya. Tunggu. Bukankah kamu sebelumnya bilang, orang yang bisa dilindungi oleh Tuan Utusan cuma 1 orang? Ini... Arza,
Kenapa kamu tidak berani mengatakan lanjutannya? Tidak mungkin. Hari itu melihatnya, pakaian dia seperti pengemis. Dipukuli oleh penjaga gerbang dan keadaannya sangat menyedihkan. Dia rakyat rendahan, jadi mana mungkin? Benar. Saat kami melihatnya, kondisinya memang seperti itu. Yang jadi pertanyaan, dalam keadaan apa utusan khusus bisa begitu melindungi orang ini? Tentu saja, itu karena Tuan Utusan sudah ditipu pecundang ini. Tidak perlu ditebak. Karena kalian tidak bisa menebaknya. Ada siapa lagi? Hari ini sebutkan saja. Kita bandingkan siapa lebih besar. Sombong sekali. Aku tidak peduli apa identitasmu. Setelah paman ketika aku tiba, akan kupotong kamu sampai berkeping-keping. Pasukan Bimo yang kamu anggap begitu tinggi dan sulit dicapai, menurutku, tidak ada apa-apanya. Kamu berani sekali meremehkan Panglima. Cari mati ya. Jenderal, kenapa kamu datang? Di mana adikku? Panglima sedang menyambut Raja Bimo. Sebentar lagi akan menyusul. Dia menyuruhku datang lebih dulu untuk membantu membereskan masalah. Jenderal, kamu tidak tahu. Ada orang mengandalkan perlindungan Tuan Utusan, ingin memberikan pengaduan saat Kaisar tiba. Jika kita membiarkannya begitu saja, dia bicara sembarangan di hadapan Kaisar. Tidak hanya keluarga Pratama dalam masalah, tapi itu juga mungkin akan menyeret Panglima. Siapa? Siapa yang begitu berani? Berani mengadu? Tuan, dia orangnya. Panglima baru saja dipromosikan. Masih perlu menghadap Kaisar dan mendapatkan persetujuan. Baru bisa duduk di posisi Panglima. Kalau Kaisar dengar kabar ini, bukankah itu akan memengaruhi peluang promosi Panglima? Anak muda ini sangat arogan. Jenderal, kamu juga sudah mendengarnya. Dia sama sekali tidak menghormati Panglima. Benarkah? Tidak masalah kamu menyinggung keluarga Pratama. Sekarang berani menyinggung Panglima. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu diri adalah kamu. Di mana Gale? Kapan dia datang? Lancang sekali. Berani menyebut nama Panglima. Sepertinya kamu sudah benar-benar bosan hidup. Hah? Hentikan. Siapa kamu? Aku utusan khusus yang diangkat langsung oleh Kaisar. Utusan khusus? Utusan khusus sialan. Hah? Aku beritahu ya. Tidak masalah kamu menyinggung keluarga Pratama. Sekarang berani menyinggung Panglima. Dosamu makin banyak. Hari ini kamu pasti mati. Perdana Menteri, kenapa kamu masih belum datang? Jika tidak datang, Baginda dalam masalah besar. Cepat. Baik. Lebih cepat Ya. lagi. Ya. Tamael kirim pesan, bilang Kaisar menyamar dan bertemu orang-orang jahat yang mempersulitnya. Suruh aku pergi secepatnya. Baru aku meninggalkan pasukan utama. Jika seandainya Kaisar sampai mengalami sesuatu, maka dosaku akan sangat besar. Hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Kau. Kamu jangan salah langkah. Apa kamu tahu siapa yang sudah kamu singgung? Aku tidak peduli siapa dia. Pokoknya menyinggung Panglima harus mati. Kafka, kamu cuma seorang jenderal. Jangan membuat masalah untuk majikanmu. Jika berujung pada bencana besar, maka kamu akan sangat menyesal. Ternyata kamu sombong sekali, hah? Aku yakin kamu tidak tahu orang seperti apa Panglima. Baik, aku akan memberitahumu. Di bawah Raja Bimo, Panglima yang paling kuat. Dengan kekuasaan Panglima, menginginkan seseorang mati. Cukup satu kalimat. Sebelumnya ada Tuan Utusan yang melindungimu. Kami tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi sekarang Tuan Utusan tidak bisa melindungimu. Berlutut dan bersujud 3 kali padaku. Aku membiarkanmu mati dengan lebih nyaman. Baik. Hari ini aku mau lihat. Siapa di antara kalian yang berani seperti ini? Oh, aku seperti mimpi. Kamu ini sedang mencari masalah. Baik, hari ini aku akan merestuimu. Hentikan! Apa kamu tahu siapa dia? Jangankan kamu, bahkan majikanmu bertemu dengannya harus bersujud memberi hormat. Jaga sikapmu. Aku tidak ingin mendengar ucapan ini lagi. Kamu! Oh, masih berani memelototiku. Orang lain takut dengan statusmu, aku tidak peduli. Tapi di sini, di hadapanku, kamu bukan apa-apa. Sekarang kamu makin sombong. Nanti kamu akan mati mengerikan. Kamu tidak akan tahu seberapa mulia identitasnya. Bicara besar lagi. Sekarang aku ragu statusmu sebagai utusan khusus. Juga palsu. Kalau statusnya memang mulia, mana mungkin sesederhana ini? Sudah. Bocah, bukankah kamu bilang punya identitas tertentu? Hah? Cepat, katakan padaku. Kamu masih belum pantas untuk tahu. Baik, baiklah.
Aku tidak peduli apa statusmu. Kamu dengar baik-baik. Hari ini kamu harus mati. Mentang-mentang punya kekuasaan. Hari ini tadinya ingin melihat wajah asli keluarga Pratama, sementara kamu membuat mataku semakin terbuka. Perjalananku tidak sia-sia. Jangan sok denganku. Sudah mau mati, masih berani bicara besar. Setidaknya kamu adalah seorang jenderal. Kenapa kamu mau jadi anjing keluarga Pratama? Orang seperti kamu, apakah pantas jadi seorang jenderal? Kamu berani memakiku sebagai anjing. Apa ucapanku salah? Aku lihat kamu cari mati. Kamu mau apa, hah? Hah? Aduh, ternyata kamu cantik juga ya. Hah? Hah? Jangan cemas. Hah? Setelah aku mengurusnya, aku akan membawamu pergi. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Tidak boleh menyentuhnya. Minggir. Arista! Arista? Kamu kenal? Dia wanitamu? Kebetulan. Nanti, aku akan membereskan dia. Aku akan menjualnya ke rumah bordil. Kemari. Kemari. Jangan sentuh. Bagaimana? Aku sudah menyentuhnya. Aku sudah menyentuhnya. Kenapa? Coba kamu bunuh aku dan lihat apa yang terjadi. Awas. Arista! Kafka, kamu tidak akan diampuni. Apa kamu tahu siapa yang kamu singgung? Sebaiknya diam kamu. Kamu utusan kaisar palsu. Masih berani omong kosong sembarangan di sini. Aku membunuhmu. Tidak ada yang berani menangkapku. Tapi, sebelum aku membunuhmu, aku akan membunuhnya. Kamu berani? Hanya. Bocah sialan, bukankah kamu memiliki status? Cepat katakan. Kalau tidak, kamu tidak akan sempat bicara. Perdana Menteri tiba. Hentikan. Memberi hormat pada Perdana Menteri. Perdana Menteri, pertunjukan bagus belum berakhir. Kaisar tidak mau mengungkapkan identitas. Dia mau melakukan apa? Perdana Menteri. Perdana Menteri. Aduh. Tamael. Perdana Menteri, akhirnya kamu datang. Tamael. Aku sudah menerima pesan pentingmu dan langsung datang sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka melakukan kejahatan dan penghinaan, bahkan melakukan kekerasan. Apa? Beraninya kalian? Kenapa kalian berani? Tadi, kamu yang mau bertindak, benar kan? Perdana Menteri. Rakyat rendahan ini ingin merusak pesta kepulangan kaisar. Aku demi menangkapnya, baru turun tangan. Orang ini adalah Jenderal Kafka bawahan Galen Panglima Raja Bimo. Perdana Menteri, orang ini menyamar menjadi utusan khusus, melakukan kejahatan keji. Diam! Menyamar menjadi utusan khusus. Kaisar di Aula Utama mengangkatnya langsung menjadi utusan khusus. Aku ada di lokasi. Jadi, apa mungkin aku bisa berbohong? Jadi dia benar-benar utusan khusus. Oh, bukankah kamu bilang dia penipu? Aku memang tidak tahu hal ini. Nyali kalian besar sekali. Berani meremehkan utusan khusus. Utusan khusus itu ditunjuk langsung oleh kaisar. Dia itu sama seperti kaisar. Apa mungkin kalian juga meremehkan kaisar saat ini? Ayo jawablah. Perdana Menteri, kami mana berani kurang ajar pada kaisar. Tamael benar-benar utusan khusus. Jadi orang yang ingin dia lindungi adalah kaisar? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia kaisar. Benar. Ini tidak mungkin. Kalau tidak Perdana Menteri bertemu orang ini, harusnya bersujud padanya. Dia pasti bukan kaisar. Sekarang sudah tahu takut, Sudah terlambat. Perdana Menteri, mereka ini bertindak semena-mena seenaknya sendiri. Terutama dia. Kafka, kamu tahu kesalahanmu? Kesalahanku? Apa kesalahanku? Perdana Menteri, kamu jangan lupa. Aku adalah bagian dari pasukan Bimo yang dipimpin oleh Panglima Galen. Meskipun aku bersalah, hanya Raja Bimo yang bisa menghukumku. Sudah mau mati masih keras kepala. Kamu! Dia cuma anjing Raja Bimo yang benar-benar mencelakai orang.
adalah Galen. Kamu lancang sekali. Kamu berani. Apakah aku sudah menyuruhmu bicara? Perdana Menteri. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Kenapa tidak terima? Katakan. Yang mau kuhadapi adalah seorang rakyat rendahan. Aku menghadapinya, apa kesalahanku? Apa Perdana Menteri demi rakyat rendahan ingin berselisih dengan Panglima? Perdana Menteri, sekarang kamu lihat orang-orang ini. Sudah tahu betapa sombongnya mereka. Kalau tidak melihatnya sendiri, sangat sulit untuk mempercayainya. Perdana Menteri, ada yang hamba tidak mengerti. Benar, Perdana Menteri. Entahlah, hamba juga bingung. Katakan. Siapa dia sebenarnya? Bukankah kalian bilang, aku rakyat rendahan? Maka aku adalah rakyat rendahan. Apa sudah dengar, hah? Dia adalah rakyat rendahan. Aku menangani seorang rakyat rendahan. Di mana kesalahanku? Kalian berani menjebakku di sini. Baik, hah? Aku tidak terima. Aku akan meminta Panglima memberiku keadilan. Baik. Aku izinkan kamu memanggil Galen kemari. Aku mau lihat saat dia datang. Apa yang bisa dia lakukan? Baik, baik. Kalian tunggu saja. Hari ini adalah pesta kepulangan Kaisar. Dan Kaisar akan menobatkan permaisuri di sini. Dan acara besar ini dibuat kacau oleh kalian semua. Kalian pantas untuk dihukum. Kaisar mau menobatkan permaisuri. Perdana Menteri, hamba tidak mengerti satu hal. Siapa orang pilihan yang akan dinobatkan Kaisar jadi permaisuri? Dia adalah... Tuan. Cepat sekali sudah kembali, sudah selesai. Tuan, takutnya menjadi masalah yang lebih besar. Tadi Perdana Menteri datang menanyakan kesalahanku. Hamba benar-benar tidak tahan, Tuan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan, lebih baik Anda kembali dan lihat. Kalau sampai terlambat, takutnya keluarga pertama benar-benar hilang. Apa? Ngawal. Hamba di sini. Kalau Raja Bimo tiba dan menanyakan, kamu bilang saja, aku ke pesta lebih dulu. Baik, Panglima. Ayo. Memangnya kamu siapa? Berani bertanya padaku? Siapa dia sebenarnya? Kenapa Perdana Menteri juga menurutinya? Apa dia benar-benar kaisar? Dia Zidan Pratama, Bupati Jido, menindas rakyat melakukan segala kejahatan. Zidan, apa kamu tahu kesalahanmu? Perdana Menteri, hamba memang menghadapi rakyat rendahan, di mana kesalahan hamba. Kamu masih berani sekali berdalih. Dia bukan sedang berdalih. Dia sedang mengulur waktu, menunggu pendukungnya datang. Aku benar-benar terkejut. Kalau aku tidak melihatnya sendiri, aku tidak akan tahu. Cuma seorang bupati bisa punya nyali yang begitu besar. Perdana Menteri, hamba adalah Bupati Kabupaten Jido dan satu kampung dengan Kaisar. Diberkati oleh Tuhan. Kaisar belum datang, kamu tidak bisa menyentuhku. Kamu masih berani mengungkit Kaisar? Perdana Menteri, aku demi mengadakan pesta kepulangan ini sudah berusaha sekuat tenaga. Gak berani lengah sedikit pun. Sekarang pesta ini sudah menjadi seperti ini. Semua karena orang ini. Tolong Perdana Menteri, menghukum orang ini. Benar-benar. Orang ini merusak pesta kepulangan Kaisar. Kesalahannya sangat besar, Perdana Menteri. Kamu harus menghukumnya. Tolong, Perdana Menteri, menghukumnya. Jadi kalian ingin aku untuk menghukumnya? Apa kalian tahu siapa dia sebenarnya? Apa kalian tahu siapa dia sebenarnya? Zidan, apakah kamu takut? Aku bertindak lurus, berjalan benar. Tidak takut hantu atau dewa. Apa yang aku takutkan? Apa kamu melupakan semua yang sudah kamu perbuat? Dan ingin aku yang mengatakannya? Perdana Menteri, kamu jangan sampai percaya dengan omongan sembarangan orang ini. Semua yang dia katakan itu bohong. Melakukan kejahatan, pajak berlebihan, menindas rakyat. Kejahatanmu 3 hari pun tidak habis diceritakan. Apa kamu ada bukti? Aku melihat sendiri. Apa masih perlu bukti? Walaupun kamu melihat sendiri, kamu hanya seorang rakyat rendahan.
Ucapan rakyat rendahan. Siapa yang bisa percaya? Hah? Masih bicara sembarangan, dan kamu juga berdalih. Perdana Menteri, kenapa kamu melindungi rakyat rendahan ini dan mempercayai semua ucapannya? Seenaknya bicara, tidak pikirkan akibatnya. Ingat, aku bisa menghukummu langsung di sini. Perdana Menteri, hamba dengan Kaisar sekarang berasal dari kampung yang sama dan dapat anugerah langit. Walaupun kamu ingin menghukumku, harus tunggu Kaisar datang baru bicarakan lagi. Masih ingin mengulur waktu. Kamu kira Galen datang bisa menolongmu? Itu mimpi. Cuma seorang panglima. Walaupun Raja Bimo datang, juga tidak bisa menolong keluarga Pratama. Siapa berani kurang ajar pada Raja Bimo? Siapa mau menghancurkan keluarga Pratama? Galen, kau sudah datang. Paman Galen. Sudah lama tidak bertemu. Saka semakin kaya. Oh ya, Paman Galen. Ini adalah Rinjani, tunanganku. Baginda sudah memberikan kami titah menikah. Bagus. Satu kampung dengan Kaisar dan menerima anugerah langit. Takutnya tidak bisa menerima anugerah langit. Siapa kamu? Galen, dialah yang melawan keluarga Pratama. Selain itu juga ingin mengadukan kita di hadapan Kaisar. Berani mengadukan keluarga Pratama. Kamu sudah bosan hidup? Galen, beraninya kamu di depanku bertindak lancang seperti itu. Perdana Menteri adalah pemimpin para menteri. Tidak bisa mengandalkan kami para panglima. Kamu mau melakukan apa? Mau melakukan apa? Berani mengadukan keluarga Pratama. Apa aku akan membiarkannya hidup? Galen, berani sekali kamu bersikap sombong di tempat ini. Posisi panglimaku baru bisa stabil setelah dianugerahi Kaisar. Sementara dia ingin mengadukan keluarga Pratama memutus masa depanku. Mohon tanya Perdana Menteri, kalau kamu, apa yang akan kamu lakukan? Galen, apa kamu tahu kesalahan yang sudah kamu buat? Dan keluarga Pratama bahkan tidak terampuni jika kamu memisahkan diri dari keluarga Pratama dan memutuskan jalan hidup mereka. Mungkin masih ada jalan kembali. Jika tidak, siapapun tidak ada yang dapat menyelamatkanmu. Perdana Menteri sedang bercanda? Keluarga Pratama adalah leluhurku. Memutuskan jalan hidup. Bukankah aku mengkhianati leluhur dan melupakan leluhur? Keluarga Pratama di Kabupaten Jido sudah melakukan kejahatan selama bertahun-tahun. Sepertinya kamu sudah lama berkonspirasi dan bekerja sama dengan mereka. Kamu sedang mempertanyakan aku. Paman Galen, dia sedang menunggu mengadu pada Kaisar. Kalau tidak membunuhnya, keluarga kita akan tamat. Perdana Menteri, tolong Anda minggir. Kalau aku tidak mau minggir, bagaimana? Orang ini buat ribut di pesta kepulangan Kaisar. Aku membantu meringankan beban Kaisar. Di mana lancangnya? Benar, dia orangnya menghancurkan pesta kepulangan Kaisar. Galen, kamu ini benar-benar sudah bosan hidup. Perdana Menteri, kamu adalah seorang Perdana Menteri. Kenapa kamu malah membela seorang rakyat rendahan? Aku memang mau melindunginya. Kamu bisa apa? Jangan banyak bicara. Dia adalah bawahan Raja Bimo. Tunggu Raja Bimo datang dan mengurusnya sendiri. Hamba menghadap Raja Bimo. Ada di mana, Galen? Raja Bimo, Panglima Galen sudah ke pesta. Orang ini pintar juga. Dia tahu cara menyenangkan hati Kaisar. Jika Kaisar menyetujui posisinya sebagai panglima, sudah pasti aman. Ikut aku masuk kota untuk menghadap Kaisar. Berani kurang ajar pada Raja Bimo. Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Yang sudah bosan hidup adalah kamu. Perdana Menteri, aku katakan sekali lagi. Tolong minggir. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Sebelum Raja Bimo datang, Kaisar juga akan segera tiba. Jika tidak menyingkirkan orang ini, Kaisar pasti marah. Kalau begitu, kita tunggu saja Raja Bimo datang. Perdana Menteri, kamu benar-benar ingin menghalangiku? Iya benar. Perdana Menteri, walau kamu pemimpin menteri, tapi di belakangku adalah Raja Bimo yang dibawa Kaisar langsung. Selain itu, aku akan dapat anugerah dari Kaisar dan duduk kokoh di posisi panglima. Kamu, apakah yakin ingin melawanku? Perdana Menteri, kamu lihat? Nada bicaranya lebih besar dari alas. Kamu berani menyebut nama Raja Bimo. Sekarang, tidak ada yang bisa menolongmu. Kamu benar-benar sudah gila. Raja Bimo saja tidak kamu anggap. Kamu kena masalah yang besar. Kamu cari mati. Dia sudah pasti mati. Kak Aga, bagaimana ini? Orang besar seperti Raja Bimo, dia memang... Arista,
Tidak apa-apa, tidak perlu cemas. Perdana Menteri, apa kamu masih ingin melindungi pengkhianat ini? Sekarang pertunjukan sudah harus berakhir. Arista, ayo. Kita duduk dulu. Ikut aku. Hah? Kak Aga, ini tidak boleh duduk di sini. Ini adalah singgasana kaisar. Aku bilang boleh, berarti boleh. Duduk. Kamu sudah gila. Itu singgasana kaisar. Kenapa singgasana kaisar tidak boleh diduduki? Sudah gila. Kamu benar-benar gila. Kenapa kamu berani? Itu adalah singgasana kaisar. Kenapa kamu bisa duduk di sana? Besar sekali nyalimu. Apa itu adalah tempat dudukmu? Cepat turun. Arista, cepat kamu turun. Apa kamu ingin mati bersama orang itu? Arista, Tapi, apa kamu percaya padaku? Kak Aga, aku percaya padamu. Kalau begitu duduklah. Ayo. Sudah tidak tertolong. Benar-benar tidak tertolong. Perdana Menteri, kenapa diam saja dan tidak mengurusnya? Dia duduk di singgasana kaisar. Setelah kaisar datang, kita tidak akan bisa menanggung kesalahan ini. Perdana Menteri, apa-apaan ini, ha? Tidak ada hukum. Ini sudah kacau balau. Katakan sesuatu. Sementara kaisar belum datang, kamu cepat turun. Turun! Turun! Kurang ajar pada Raja Bimo. Sudah membuat kesalahan besar. Sekarang, berani menduduki singgasana kaisar. Aku tidak pernah melihat orang sombong sepertimu. Kenapa kamu yakin kalau Raja Bimo tidak tunduk kepadaku? Lancang! Cik, tidak masuk akal. Raja Bimo satu-satunya raja dari kasta yang berbeda. Dia ada di posisi sangat tinggi. Di bawah raja dan di atas semua orang. Kamu berani minta Raja Bimo untuk tunduk padamu. Kamu benar-benar terlalu sombong. Menurut ucapan, kamu adalah kaisar saat ini? Benar. Aku adalah kaisar kerajaan Kano. Pernyataan yang tidak tahu malu. Kamu membuat panglima pasukan Bimo, jadi agak kagum padamu. Kamu adalah rakyat rendahan. Orang lain tidak tahu kamu secara detail. Tapi aku tahu dengan baik. Kamu bilang kamu kaisar. Mana jubah nagamu? Mana iring-iringanmu? Di mana wibawamu? Ada lagi. Walau kamu punya nama keluarga sama dengan kaisar. Nama kaisar adalah Alingga. Yang berarti menguasai dunia. Sementara kau, namamu adalah Aga. Seorang kaisar. Mana mungkin memakai nama rendahan seperti itu? Lancang. Tuan Bagas, kamu adalah Perdana Menteri kerajaan ini. Kamu harus bersikap adil. Apa dia adalah kaisar? Tanya apa? Kaisar dengan keretanya masih dalam perjalanan. Dia jelas menyamar sebagai kaisar. Benar. Kaisar masih mau menobatkan permaisuri di pesta kepulangan. Mana mungkin dia adalah kaisar? Kamu adalah rakyat rendahan, berani menyamar menjadi kaisar. Nyalimu besar juga. Menyamar menjadi kaisar. Itu adalah kesalahan besar. Rinjani, cepat panggil adikmu kemari. Kalau kamu bersama pecundang itu, pasti melibatkan keluarga Septian. Kalau Saka tidak ingatkan, aku hampir melupakan ini. Arista, cepat kamu turun. Kalau kamu cari mati, aku tidak akan menghalangimu. Tapi jangan melibatkan keluarga Septian. Arista, kamu duduk saja di sini. Tidak akan ada yang bisa menghukummu. Diam kamu. Lepaskan! Pria itu berani memukulku. Paman Galen, bukankah Anda membutuhkan persetujuan kaisar untuk mempertahankan posisi panglima? Sekarang ada yang berpura-pura menjadi kaisar. Jika Anda menangkapnya, pasti kaisar akan senang. Ucapanmu benar. Ini adalah kesempatan untuk mengumpulkan jasa. Cepat turun. Singgasana tidak bisa kamu nodai. Ini adalah posisiku. Aku ingin duduk. Duduk di sini. Karena kamu ingin mati, aku akan merestuimu. Baik. Aku mau lihat. Kamu punya kemampuan apa? Seumur hidupku sebagai panglima, aku belum pernah bertemu dengan orang seberani kamu. Pengawal, cepat tangkap dia. Galen, kamu sombong sekali. Galen, kamu sombong sekali. Hormat pada Raja Bimo. Hormat pada Raja Bimo. Hormat pada Raja Bimo. Galen, kamu itu sombong sekali. Berani jadi pesta kepulangan kaisar, membunuh orang. Raja Bimo, Anda tidak tahu. Di pesta kepulangan kaisar, ada orang yang sangat berani menyamar menjadi kaisar. Tadi, hamba baru mau menghukumnya.
menghukumnya. Kak Aga, Raja Bimo sudah datang. Kita masih duduk di sini. Ayo kita... Arista, kamu duduk saja dengan tenang. Raja Bimo sudah tiba.